Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sehat walafiat. Paling tidak secara jasmani, secara lahiriah kita dapat ringan langkah ke masjid yang mulia ini bersama kaum muslimin di tempat yang lain. Khatib mengajak diri khatib untuk bersyukur dalam konteks nikmat jasmani ini dalam akronim 3E. Alhamdulillah, enak makan minum tanpa pantangan, enak buang air kecil besar dengan lancar, enak istirahat tidur dengan tenang. Karena kalau nikmat 3E ini ada yang bermasalah, E-nya tinggal 2, E-nya tinggal 1, seperti saudara kita yang hari ini terbaring atau orang tua kita yang telah uzur usianya, maka akan sangat terasa mengganggu nikmatnya ibadah. Dan ringan langkah ke masjid yang mulia ini membuktikan bahwa jasmani kita sehat bersama kaum muslimin yang lain. Lebih dari nikmat 3E itu, hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih enak beriman, berislam. Dapat karunia Allah berupa nikmat keimanan, kesehatan, imannya sehat, jasmaninya sehat, luar biasa. Yang kedua, hadirin sekalian, salawat hadirat Rasulullah Muhammad SAW dengan satu harapan, mudah-mudahan kita dapat sahabat beliau kelak di akhirat nanti. Yang ketiga, wasiat takwa buat dari khatib terlebih dahulu, selanjutnya buat jamaah sekalian yang berhimpun di majlis yang mulia ini. Takwalah yang akan menjadi investasi utama kita bekal di akhirat nanti pada saat yaumul hisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon izin para jamaah sekalian, tema utama khutbah Jumat kali ini menyambut tahun ajaran baru, kegiatan belajar mengajar bagi seluruh sivitas insan cendekia. Namun demikian, insya Allah manfaat bagi jamaah sekalian selaku orang tua yang anaknya ada pada berbagai jenjang sekolah pendidikan sesuai dengan umurnya anaknya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pekan ini kita memasuki tahun ajaran baru 2023-2024. Mengawali rangkaian khutbah Jumat di mimbar yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan beberapa hal untuk menguatkan tekad kita dalam thalabul ilmi di lingkungan insan cendekia Serpong ini. Yang pertama, hadirin sekalian, nilai keikhlasan. Keikhlasan inilah yang tak lain tak bukan adalah pondasi dari segala amal kebajikan bagi setiap diri muslim. Semuanya harus lillahi ta'ala. Sungguh amat disayangkan segala amal yang kita lakukan tanpa didasari niat ikhlas. Keberhasilan dakwah para rasul, para nabi, para orang soleh, guru-guru kita terdahulu, alim ulama, para pekerja di jalan dakwah, semua tak lepas dari nilai keikhlasan itu. Dan kita merasakan damainya Islam hari ini adalah berkat keikhlasan yang tinggi daripada alim ulama terdahulu. Kita lihat peradaban mulia Islam hari ini adalah karena pondasi keikhlasan yang tertanam di jiwa mereka. Mereka paham benar firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin.
pun kita harus demikian. Keberangkatan kita dari rumah masing-masing, bahkan ada teman kita, karyawan yang berangkat sebelum subuhannya sampai di stasiun. Kita yang dekat apalagi, jangan sampai keluar dari asrama anak-anak sekalian menuju sekolah dalam jarak yang sangat dekat. Sudah sepantasnya kita niatkan lillahi ta'ala. Sebagai guru karyawan, jarak tempuh, peluh keringat, tenaga, bensin yang kita keluarkan selama menuju jam kerja, atau kalian sebagai siswa, langkah kalian dari asrama, bahkan kalau balik ke minggu-minggu sebelumnya dari rumah masing-masing sampai ke asrama ini, lalu kemudian bergelut dengan ilmu pengetahuan, maka semuanya harus kita bungkus dengan lillahi ta'ala itu. Insya Allah ada hadis Nabi yang akan kita reguk nikmatnya. Kata beliau, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kelak kembali ke rumah. Jihad kalian sebagai siswa kali ini adalah dengan membekali diri dengan ilmu syar'i dan segala ilmu penopang hidup. Kepergian kalian dari rumah masing-masing menuju kampus IC ini, baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dari Bali, dari Kalimantan, dari Sumatera, bahkan yang terdekat dari Pamulang, Serpong, BSD sekitarnya ini, diiringi dengan pelepasan jiwa laga dari orang tua kalian, tak lain mengajarkan kita pada suatu bentuk keikhlasan yang luar biasa. Tinggal kalian sebagai thalibul ilmi, sebagai siswa untuk mengimbangi keikhlasan orang tua kalian dengan menuntut ilmu secara sungguh-sungguh, serius, fokus, dan tidak main-main. Sementara kita sebagai guru karyawan atau pekerja, jihad kita adalah menjemput rezeki Allah, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kita masing-masing, membahagiakan istri kita tercinta di rumah, mensejahterakan anak buah hati kita semampu kita. Dan insya Allah keikhlasan itu terus harus kita jaga bersama keluarga kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat ikhlas inilah yang menjadi salah satu pondasi utama perjalanan menuju 27 tahun Insan Cendekia Serpong dari tahun 96 yang lampau. Sifat ikhlas yang tumbuh dari segenap kaum muslimin dipelopori oleh beliau Allahyarham Bapak B.J. Habibie untuk mewujudkan sebuah gagasan, cita-cita yang luhur, mulia, misi umat Islam sedunia untuk melakukan alih teknologi dari negara barat dan memberinya nilai-nilai yang sesuai dengan semangat ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua setelah ikhlas adalah mahabbah, rasa cinta. Melalui mimbar yang mulia ini, Khatib ingin mengingatkan kembali kepada segenap guru dan siswa sekalian akan pentingnya unsur cinta dalam transfer ilmu. Bagi kita sebagai guru, untuk para siswa, sudah selayaknya kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita dengan penuh rasa cinta. Perasaan cinta inilah yang membuat transfer ilmu menjadi mudah, karena kita sedang mendidik sebuah generasi yang kelak mereka akan memimpin dan mengendalikan bangsa dan negeri ini. Kita didik anak-anak sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing, mengenalkan pada mereka sebuah jalan dakwah menuju keagungan Islam. Seorang guru atau ustadz bagi muridnya adalah bagaikan seorang ayah bagi anak-anaknya. Ia berikan seluruh hatinya kepada muridnya, seperti ayahnya memberikan seluruh hatinya bagi anaknya. Begitulah diberikan contoh oleh Rasulullah. Beliau menjadi guru yang baik bagi murid-muridnya, para sahabat radhiyallahu taala anhum, dalam memberikan nasihat dan pelajaran. Dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, Imam Az-Zahabi mengatakan, ma kharaja minal qalbi fahuwa yasilu ilal qalbi. Nasihat yang keluar dari hati akan masuk mudah ke dalam hati. Maka sama-sama kita perbaiki hati kita untuk menerima pembelajaran dari guru-guru kita. Jika nasihat itu tidak sampai ke hati, kemungkinan ada yang tidak beres dari dua hati yang bersangkutan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan lupa buat anda sekalian, tunjukkan etikat baik dalam menuntut ilmu dari Bapak Ibu guru dengan menunjukkan sebagai sosok pelajar muslim yang baik, berpakaian yang rapi, bersepatu dengan benar, rambut yang teratur, tutur kata yang santun, serta tetap menjaga jarak pergaulan dengan lawan jenis, seperti yang telah diajarkan oleh kakak-kakak kelas 11-12
terakhir tadi sebelum Jumatan pada masa sama. Yang ketiga, hadirin sekalian, setelah mahabbah at-ta'ah, ketaatan, perjalanan hidup kita yang kita lalui ini akan menghadapi dua pilihan, siap dipimpin dan siap memimpin. Saat kita masuk pada pilihan siap memimpin, maka orang lain yang kita pimpin akan memberikan kepatuhan dan ketaatan pada kita. Dan ketika kita memasuki fase pilihan siap dipimpin, maka kita berikan kepatuhan dan ketaatan kita pada orang yang sedang memimpin kita. Di dalam institusi atau lembaga manapun, ketaatan pada pimpinan harus ditunjukkan demi terselenggaranya proses keberlangsungan lembaga tersebut. Hatta di lembaga terkecil yang kita sebut dengan rumah tangga, maka suami adalah pemimpin dan ia layak untuk dipatuhi, ditaati oleh istri dan anak-anaknya. Bayangkan bila bahtera rumah tangga dan seisi anggotanya tidak mau memberikan kepatuhan dan ketaatan pada orang yang disebut sebagai suami atau bapaknya itu. Seisi rumah maunya hidup sendiri-sendiri, masa bodoh pada bapaknya, masa bodoh pada suaminya. Anak meremehkan bapaknya, anak melecehkan ibunya, maka karamlah bahtera itu. Demikian pula dalam skala lembaga yang besar dan lebih besar lagi yang membawahi banyak orang, maka ketaatan dan kepatuhan pada pimpinan adalah sebuah keniscayaan. Ada hadis Nabi mulia yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada sama makhluk, pada manusia dalam konteks berbuat maksiat pada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita sedang berada dalam satu lembaga insan cendekia. Maka sebagai murid, wajiblah kalian taat dan patuh pada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, Bapak Ibu pembina asrama, pada institusi madrasah. Kalian punya buku tatib siswa yang harus dihargai dan dihormati. Demikian pula pada rekan sejawat Bapak Ibu guru karyawan. Kepatuhan dan ketaatan serta penghormatan kita hargai pada unsur pimpinan dan institusi selama tidak menyuruh pada kemaksiatan pada Allah. Tidak etis bila masing-masing bekerja tanpa aturan dan kepatuhan, membuat kebijakan sendiri-sendiri tanpa mengindahkan pimpinan dan institusi. Terakhir, hadirin sekalian, yang keempat, al-qudwah atau keteladanan. Hal ini sangat ditekankan oleh Rasulullah dalam proses pendidikan, yaitu berupa poin keteladanan. Keteladanan adalah sebuah keniscayaan yang harus tumbuh dalam jiwa setiap pribadi muslim. Dalam bahtera rumah tangga, suami menjadi teladan bagi istrinya, sekaligus seorang bapak yang menjadi teladan bagi anaknya. Bila si anak tidak dapat sosok teladan dari figur bapaknya, maka si anak akan mencari sosok teladan yang lain dari bapak yang lain. Demikian pula dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu guru adalah teladan bagi para murid. Sudah sepantasnya apabila seorang guru mencontohkan dan melakukan terlebih dahulu, kemudian anak-anak mengikutinya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap muslim bisa jadi akan menjadi teladan bagi satu sama lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru menemukan keteladanan dari muridnya dalam hal pengalaman ibadah sehari-hari, seperti mengucapkan salam, makan minum dengan tangan kanan, kebiasaan sholat qobliyah ba'diyah, qiraatul Quran, bersedekah, dan bagi perempuan dalam hal berbusana muslimah. Namun demikian, hadirin sekalian, secara umum buat anda sekalian kelas 10 misalnya, maka anda akan mencontoh kakak kelas 11 dan 12 juga para alumni. Mereka akan melihat bagaimana kakak kelasnya berpakaian, berbicara, bergaul, belajar, dan berprestasi. Seperti saat kalian yang saat ini kelas 11 dan 12, dulu di kelas 10 kalian meniru dan mencontoh kakak kelas. Maka sekarang kalian giliran ditiru dan dicontoh oleh adik kelas dalam hal berpakaian, berbicara, pergaulan, belajar, dan meraih prestasi. Kalau di luar, anak seusia kalian dikit-dikit ngomong diakhiri dengan kosakata binatang haram. Ada kosakata yang dikit-dikit binatang ujungnya. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Dijaga tutur katanya, tidak mengakhiri pembicaraan emosional dengan menyebut kata binatang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menempuh pendidikan yang baik di tempat yang mulia ini. Seperti harapan anda sekalian, waktu masih di SMP, masih di MTS, dan tempat ini pun menjadi berkah buat kita semua.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa safina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Sidang Jumat yang berbahagia, di kesempatan khutbah kedua ini izinkan khatib menyampaikan sebuah feature tentang pemandangan gunung yang biru nan indah yang kita lihat dari kejauhan. Kalau kita orang Jakarta baru melintas masuki bagian awal Jagorawi, rasanya senang dari kejauhan ngelihat gunung gede Pangrango. Kita pengen hampiri gunung yang biru itu. Pun demikian dengan gambaran gunung-gunung yang lain ada bertebaran di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dari jauh indah dan kita kepengen untuk datang ke tempat yang indah itu. Pemandangan itu terasa enak untuk dipandang dan sangat asik dibicarakan orang. Saat didekati dan dikunjungi, para pengunjung pun menjadi betah untuk berlama-lama menikmati panorama pemandangan yang indah itu. Udara sejuk, taman-taman yang tertata rapi, hamparan rumput luas dan hijau, gemericik aliran sungai, serta suara desiran air terjun. Hal tersebut membuat pengunjung mendapat kesan yang tidak terlupakan. Bahkan akhirnya si pengunjung itu menceritakan kembali kesannya tentang gunung itu pada saudara-saudaranya, pada teman-temannya, tetangganya, teman kerjanya. Membuat citra yang baik, cerita yang baik, hingga orang lain pula ingin berkunjung dan berlama-lama di tempat itu. Kiranya itulah yang hari ini ada tamu datang, mendengar aroma wangi insan cendekia, penasaran, dan hari ini bisa silaturahmi di Insan Cendekia Serpong pada Jumat yang mulia ini. Pada saat yang sama, ada gunung yang sama-sama hijau membiru dari jauh, namun didekati ternyata gunung kapur, panas, tak ada yang berkunjung kecuali penambang kapur itu. Yang ketiga, sama-sama dari jauh membiru gunungnya, didekatin, yang terjadi adalah hanya hutan belantara yang seram dan gak pernah menjadi tempat wisata untuk sebagai sebuah kunjungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya buat kita hadirin sekalian anak-anak Insan Cendekia, kita kepengen tetap menjadi bagian dari pemandangan gunung yang pertama tadi. Kita tidak kepengen seperti gunung Citra yang kedua atau yang ketiga yang membuat orang lain seram untuk mendatangi. Begitulah dari tahun ke tahun. Satu siswa jadi alumni, lalu adiknya masuk IC lagi. Lulus dari IC, sepupunya masuk IC lagi. Adik kelas angkatan di SMP di MTS ikut pula mendaftar di IC. Bahkan ada yang searching di internet tentang sekolah unggulan, ketemu dia daftar sendiri yang orang tuanya pun tidak tahu. Orang tuanya hanya mampu mendampinginya saat pendaftaran. Pun demikian, ada bapak ibunya alumni IC, anaknya pun juga di IC kembali dan sekarang sudah jadi alumni. Pun demikian terus dari tahun ke tahun, kita ingin menjadi sebuah dalam tanda kutip marketing yang baik. Pemasaran langsung itu bagian dari citra Anda sebagai anak Insan Cendekia Serpong. Mari sama-sama kita jaga keindahan Taman Insan Cendekia ini baik secara fisik maupun prestasi. Dengan terus fastabiqul khairat dan tidak mengkotori, mencederai, merusak lingkungan Insan Cendekia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita yang baik ini untuk kemuliaan pendidikan Islam kaum muslimin dan menjadi bagian rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah yang maha memudahkan urusan, mudahkanlah urusan pribadi kami, rumah tangga kami, urusan keluarga kami ya Allah, urusan orang tua kami, urusan tempat pekerjaan kami.
Ya Allah yang Maha Pemberi kesabaran, curahkanlah pada hati kami sifat sabar dalam menghadapi masalah di rumah dan di tempat kerja. Ya Allah, berkahilah pendidikan bagi kami dan kelak bagi anak-anak kami. Berkahilah sekolah ini bagi para guru dan karyawan serta orang-orang yang berkhidmat di sekolah ini. Berkahilah sekolah ini bagi lingkungan penduduk sekitar. Anugerahkanlah pada kami sifat Rahman dan Rahim-Mu ya Allah untuk menjalin hubungan baik dengan penduduk sekitar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrul akbar. Aqimus shalah.